Assalamualaikum everyone. Good morning. Welcome back to English lesson. Are you ready? Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Now we can learn about Unit 10 blocks on the table. Kita mau belajar memahami angka dalam bahasa Inggris serta menyampaikan jumlah benda dan mempraktekkan ungkapan tentang menanyakan jumlah benda. Teman-teman, untuk menyatakan jumlah benda, sebelumnya kita harus tahu apa itu singular dan plural. Singular noun dalam bahasa Indonesia artinya benda tunggal. Jadi jumlah bendanya hanya satu. Sedangkan plural noun artinya benda jamak. Jumlah bendanya berarti lebih dari satu. Yuk kita bahas singular noun, benda tunggal, dan plural nouns, benda jamak. Singular adalah tunggal, sedangkan plural artinya jamak atau benda lebih dari satu. Sedangkan singular adalah benda hanya satu saja. Nah, biasanya singular itu diawali dengan huruf e atau n, artikel e atau n. Artinya e atau n dalam bahasa Inggris adalah sebuah, seekor, atau satu gitu. Jadi bisa sebuah, bisa seekor. Nah, itu digunakan untuk kata benda yang berawalan selain huruf a, i, u, e, o. Contohnya adalah a book, a glass, a table. Karena book ini berawalan dengan huruf b, maka dia menggunakan artikel a. A glass, karena glass berawalan dengan huruf G, maka dia menggunakan artikel A. Kemudian table, karena table menggunakan huruf T di awal, maka dia juga menggunakan artikel E. Jadi kalau misalnya kita artikan satu-satu, a book artinya adalah sebuah buku, a glass sebuah gelas, atau a table adalah sebuah meja. Sedangkan huruf n atau artikel n ini kebalikan dengan e. N ini digunakan apabila nounnya berawalan dengan huruf a, i, u, e, o. Contohnya adalah an apple, sebuah apel, an hour, satu jam, an orange, satu jeruk. Karena apple berawalan dengan huruf e, maka dia menggunakan n. Sedangkan hour, karena pengucapannya itu dengan menggunakan huruf vokal hour, maka dia berawalan dengan huruf n, bukan berawalan dengan huruf a. Sedangkan an orange, karena dia berawalan dengan huruf o, maka dia diawali dengan huruf n gitu. Nah, sedangkan plural atau jamak dia digunakan untuk kata benda lebih dari satu. Ciri-ciri paling umum yang digunakan adalah biasanya kata benda yang lebih dari satu itu ada tambahan s atau es-nya di belakang. Contohnya, 3 meja. Ada lebih dari satu meja kan? Berarti bahasa Inggrisnya adalah 3 tables. Karena lebih dari 3, maka di belakangnya ditambahin dengan huruf s. 5 kucing. 5, kita tulis 5, kucing bahasa Inggrisnya adalah cat. Karena dia lebih dari satu, maka di belakang cat kita tambahin dengan huruf S. Jadi 5 kucing jadinya adalah 5 cats. Sudah paham di awal tentang singular dan juga plural? Ini adalah bentuk umumnya. Kita ke bentuk-bentuk plural yang biasa digunakan. Nah, aturan umum dalam plural adalah dengan menambahkan S di belakang kata benda. Contohnya adalah book, jadi books. Kemudian car, jadi cars. Students, jadi students. Ada tambahan S-nya di belakang. Kemudian
Aturan yang kedua adalah benda yang berakhiran dengan S, SS, SH, X, Z, CH, maka di akhir kata ditambahkan dengan huruf ES. Contohnya, bus, karena dia berakhiran dengan huruf S, maka menjadi buses dengan ditambahkan ES. Box jadi boxes. Kiss jadi kisses. Tambahkan dengan huruf S. Berikutnya, apabila huruf dalam noun berakhiran dengan huruf Y, ada dua aturan yang berlaku. Aturan yang pertama adalah apabila sebelum huruf Y itu adalah huruf konsonan atau huruf mati, maka ditambahkan dengan IS di belakangnya. Y-nya diganti dengan I, kemudian ditambahkan dengan huruf ES. Contohnya adalah city, jadi cities. Y-nya berubah menjadi I. Di sini kemudian ditambahkan dengan ES. Story, karena R ini adalah huruf konsonan, maka Y-nya diubah menjadi I, kemudian ditambahkan dengan S. Jadi story, jadi stories. Lady, jadi ladies. Aturan yang kedua, apabila sebelum huruf Y adalah huruf vokal A, I, U, E, O, maka tinggal menambahkan huruf S saja di belakang. Contohnya adalah boy menjadi boys, D menjadi days, K menjadi case. Setelah huruf Y, berikutnya adalah huruf O. Apabila huruf terakhir dari noun adalah huruf O, maka ada dua aturan juga yang berlaku, sama seperti kayak huruf Z. Apabila di sebelum huruf O adalah huruf konsonan, maka ditambahkan dengan ES. Contohnya adalah potato. Karena huruf O sebelum huruf O adalah huruf T di sini, artinya adalah huruf mati, maka jadinya kita hanya perlu menambahkan ES di belakang. Jadi potatoes. Hero jadi heroes. Tomato jadi tomatoes. Dan apabila sebelum huruf O adalah huruf vokal, maka tinggal kita tambahkan dengan huruf S. Contohnya adalah video jadi videos, radio jadi radios, zoo jadi zoos. Next, apabila noun ini berakhiran dengan huruf F atau FE, maka F-nya diganti menjadi huruf V, kemudian ditambahkan dengan ES. Contohnya adalah knife jadi knives, wolf jadi wolves, leaf jadi leaves. Jadi di sini V-nya, F-nya berubah menjadi V, kemudian ditambahkan dengan huruf ES di belakang. Tidak hanya bentuk noun yang reguler, artinya ada beberapa kata yang mempunyai aturan yang berbeda seperti yang tadi. Nah, namanya adalah irregular noun. Dia mempunyai bentuk singular dan juga plural yang berbeda, tidak mengikuti aturan yang tadi. Kalau mengikuti aturan yang tadi kan tambahkan S atau an atau ES begitu. Nah, untuk yang satu ini benar-benar berbeda banget dari aturan yang tadi. Saya mempunyai beberapa daftar dari irregular noun yang sepertinya harus dihafal. Kalau misalnya tidak dihafal, kita bakalan nggak tahu gitu ya. Begini, ini adalah beberapa daftar dari irregular noun yang harus kita tahu. Contohnya adalah man jadi men, woman jadi women, child jadi children, ox jadi oxen, mouse mice, fish fish, goose geese, foot feet, tooth teeth, datum data, bacterium bacteria, alumnus alumni, fungus fungi, index indexes, kayak gitu ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk irregular noun yang harus kalian tahu, yang harus kalian hafalkan, yang mempunyai aturan berbeda dari aturan plural yang sebelumnya. Ya, yuk mari kita pelajari ungkapan tentang menanyakan jumlah benda dan bagaimana sih kalimat untuk menjawabnya. How many pencils are there? There are 3 pencils. How many pencils are there? There is 1 pencil.
Dear students, untuk menanyakan jumlah benda di dalam bahasa Inggris, kita menggunakan kalimat yang diawali dengan how many, ditambah dengan objeknya, kemudian ditambah dengan are there. Bagaimana cara menjawab pertanyaan tadi ya? Nah, ini disesuaikan dengan jumlah bendanya. Jika jumlah bendanya itu hanya 1, maka kita menggunakan kata there is, kemudian jumlah bendanya, dan ditambahkan dengan nama bendanya. Tapi, jika benda yang ditanyakan itu berjumlah lebih dari 1 atau plural noun, maka kita bisa menggunakan there are bla bla bla, disesuaikan dengan jumlah benda yang ada, kemudian nama bendanya ditambah huruf S, ES, atau IES sesuai dengan aturan plural nouns. Okay, it's the last part of our lesson today. Don't forget to say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Keep spirit, stay healthy, and always happy. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.